Halo Sobat Edson, salam pintar. Jumpa lagi dengan saya, Kak Andi, tutor sejarah edson.id. Kali ini kita akan membahas materi tentang tahapan penelitian ilmu sejarah. Yuk kita simak bareng-bareng. Nah, Sobat Edson, sejarah sebagai ilmu tentu memiliki metode penelitian di dalamnya, sehingga nantinya karya sejarah yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, kita tahu bahwa setidaknya ada 4 tahapan di dalam melakukan penelitian sejarah. Yang pertama, tahapannya adalah heuristik, yang kedua adalah kritik, atau kadang juga disebut sebagai verifikasi, yang ketiga adalah interpretasi, dan yang keempat adalah historiografi. Yang pertama akan kita bahas bersama adalah tahapan heuristik. Apa sih yang dimaksud sebagai heuristik? Heuristik adalah tahapan di mana seorang peneliti sejarah berusaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber. Oke, jadi dipahami bahwa heuristik adalah tahapan di mana kita sebagai seorang peneliti sejarah mencari dan mengumpulkan sumber. Sumber pada dasarnya dapat kita bagi menjadi 2 bentuk, gitu ya. Yang pertama, sumber dibedakan berdasarkan sifatnya, dan yang kedua, dibedakan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sumber terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Apa sih yang dimaksud sebagai sumber primer dan apa yang dimaksud sebagai sumber sekunder? Sumber primer adalah sumber yang didapatkan dari pelaku maupun saksi sejarah, sedangkan sumber sekunder didapatkan dari orang kedua dan seterusnya. Nah, caranya membedakan antara sumber primer dan sumber sekunder, misalkan, yang pertama kita ingin melakukan penelitian tentang gerakan reformasi 1998. Nah, ketika kita ingin menulis atau meneliti tentang gerakan reformasi 1998, kemudian kita melakukan wawancara terhadap tokoh-tokoh mahasiswa yang terlibat dalam aksi reformasi 98, maka pada dasarnya wawancara yang kita lakukan terhadap tokoh gerakan mahasiswa reformasi 98 adalah bagian dari sumber primer. Kemudian karya yang kita bukukan setelah kita melakukan penelitian tentang reformasi 98, kita mewawancarai tokoh-tokohnya, kemudian kita mengambil sumber-sumber dari tempat yang lain, kemudian menjadi sebuah buku yang menjelaskan tentang gerakan reformasi 98, kemudian buku yang kita tulis itu dibaca oleh orang lain, maka buku karya kita tentang reformasi 98 menjadi sumber sekunder karena didapatkan dari orang kedua, yaitu peneliti yang membukukan karyanya. Jadi bisa dipahami, sumber berdasarkan sifatnya terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Kemudian berdasarkan bentuknya, sumber terdiri atas sumber tulisan dan sumber lisan. Sumber tulisan adalah segala sesuatu sumber yang berbentuk tulisan. Nah, contohnya adalah arsip, dokumen, ataupun catatan perjalanan. Sedangkan sumber lisan adalah sumber yang didapatkan melalui wawancara ataupun rekaman audio. Jadi bisa dipahami ya, sumber berdasarkan bentuknya terdiri atas sumber lisan dan sumber tulisan. Kemudian tahapan heuristik sendiri, nanti bentuknya ada 3. Yang pertama adalah corroboration. Kemudian yang kedua adalah sourcing. Dan yang ketiga adalah contextualization. Apa sih yang dimaksud sebagai corroboration? Corroboration ini adalah tahapan pembandingan sumber. Sedangkan sourcing adalah tahapan melakukan identifikasi terhadap pelaku sejarahnya. Sedangkan contextualization adalah tahapan identifikasi terhadap peristiwa sejarahnya. Jadi tahapan heuristik terdiri atas 3 langkah, corroboration, sourcing, dan contextualization. Setelah tahapan heuristik ini kita lakukan,
maka tahapan berikutnya adalah kritik. Atau kadang-kadang disebut juga sebagai verifikasi. Apa sih kritik atau verifikasi tersebut? Kritik atau verifikasi adalah tahapan di mana seorang peneliti melakukan pengujian dari kredibilitas maupun otentisitas dari sumber. Oke, jadi kritik adalah tahapan di mana kita melakukan uji terhadap kredibilitas dan otentisitas sumbernya. Atau dengan kata lain, tahapan kritik ini adalah tahapan di mana kita mencoba untuk mencari kebenaran dari sumbernya. Nah, menguji kredibilitas ini merupakan bagian dari kritik intern. Sedangkan menguji otentisitas ini merupakan bagian dari kritik ekstern. Jadi bisa dipahami ya, perbedaan antara kritik intern dengan kritik ekstern. Kritik intern adalah kritik yang dimana seorang peneliti menguji kredibilitas dari sumbernya, sedangkan kritik ekstern adalah tahapan di mana seorang peneliti menguji otentisitas sumbernya. Otentisitas sumber ini berkaitan dengan keaslian bukti-bukti fisik dari sumber. Nah, setelah tahapan kritik atau verifikasi ini kita lakukan, tahapan berikutnya adalah interpretasi. Yang perlu diperhatikan bahwa sumber yang telah dikritik atau telah diverifikasi nanti dikenal pula istilahnya sebagai fakta. Jadi fakta adalah sumber yang telah diuji kebenarannya. Maka dalam tahapan interpretasi yang kemudian kita lakukan langkah-langkah selanjutnya, penelitian selanjutnya adalah faktanya. Kira-kira seperti itu. Maka tahapan selanjutnya dalam metode penelitian ilmu sejarah adalah tahapan interpretasi. Apa sih interpretasi ini? Interpretasi adalah tahapan di mana seorang peneliti mencoba untuk menarik kesimpulan. Dalam upaya menarik kesimpulan dari sebuah penelitian yang telah dilakukan, interpretasi kemudian terdiri atas dua bentuk. Yang pertama adalah tahapan analisis dan yang kedua adalah tahapan sintesis. Apa analisis dan apa itu sintesis? Analisis adalah tahapan di mana seorang peneliti mencoba untuk menguraikan fakta-fakta yang telah didapatkan. Ingat, fakta adalah sumber yang telah diverifikasikan atau telah diuji kebenarannya. Sedangkan sintesis adalah tahapan di mana seorang peneliti mencoba untuk menyatukan fakta-fakta sejarahnya. Oke Sobat Edson, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu tahapan terakhir dalam metode penelitian ilmu sejarah, yaitu tahapan historiografi. Atau dikenal juga sebagai tahapan penulisan kembali sejarah. Gitu ya. Jadi tahapan historiografi adalah tahapan penulisan kembali sejarah. Jadi setelah kita melakukan tahapan heuristik, kemudian telah melakukan tahapan kritik, kita juga sudah melakukan tahapan interpretasi, maka tahapan terakhirnya adalah historiografi, di mana hasil penelitian kita kemudian kita bukukan menjadi sebuah sumber sejarah yang nantinya bisa berupa sumber sekundernya. Gitu ya. Nah, historiografi sendiri nanti dapat kita bagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah historiografi tradisional. Yang kedua, historiografi kolonial. Dan yang ketiga, historiografi nasional. Jadi ingat bahwa bentuk dari historiografi ada 3. Yang pertama adalah historiografi tradisional, yang kedua historiografi kolonial, dan yang ketiga adalah historiografi nasional. Bisa dipahami? Nah, sekarang kita lihat apa sih perbedaan antara ketiga historiografi tersebut, baik yang historiografi tradisional, historiografi kolonial, maupun historiografi nasional. Oke. Historiografi tradisional adalah historiografi yang penulisannya sudah dimulai sejak masa Hindu-Buddha dan kerajaan-kerajaan
Islam. Jadi pembabakan waktu dari historiografi tradisional adalah sejak masa zaman Hindu-Buddha sampai dengan zaman Islam, gitu ya. Jadi patokannya adalah Hindu-Buddha dan Islam, maka penulisan sejarahnya masuk ke dalam historiografi tradisional. Nah, apa ciri-ciri dari historiografi tradisional? Ada beberapa ciri dari historiografi tradisional. Yang pertama adalah bersifat istana sentris. Maksudnya apa istana sentris? Maksudnya adalah penulisan historiografi tradisional umumnya hanya membicarakan atau membahas tentang keluarga kerajaan. Begitu. Makanya kalau kita kemudian belajar tentang masa Hindu, Buddha, atau Islam, yang kita kenal siapa? Dalam penulisannya biasanya yang kita ketahui adalah rajanya siapa, kemudian peristiwa yang terjadi di dalam kerajaan itu, dan lain sebagainya. Jadi fokus utamanya adalah lingkungan kerajaannya. Yang kedua, cirinya adalah bersifat subjektif, gitu ya. Nah, bersifat subjektif atau subjektivitasnya tinggi. Kenapa sih penulisan historiografi tradisional memiliki subjektivitas yang tinggi? Karena historiografi tradisional umumnya ditulis atas perintah dari para raja, gitu. Sehingga ketika para raja memerintahkan penulisan suatu peristiwa, gitu ya, menjadi sebuah karya historiografi tradisional, maka umumnya yang diangkat adalah sisi-sisi baik dari raja maupun kerajaannya. Makanya kenapa historiografi tradisional memiliki subjektivitas yang tinggi. Yang ketiga, cirinya adalah biasanya historiografi tradisional mengandung mitos, gitu. Mengandung mitos ya, artinya masih bercampur antara fakta dengan mitos, kira-kira seperti itu. Nah, itu merupakan ciri dari historiografi tradisional. Nah, yang kedua adalah historiografi kolonial. Apa yang dimaksud sebagai historiografi kolonial? Dan kapan historiografi kolonial itu kemudian muncul? Historiografi kolonial adalah historiografi yang ditulis pada masa kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia. Gitu ya. Jadi, historiografi kolonial adalah historiografi yang ditulis sejak zaman kolonialisme yang dilakukan oleh bangsa Barat di Indonesia. Berarti kira-kira sejak abad ke-16 sampai kapan? Sampai kira-kira waktunya zaman pendudukan Jepang, sekitar tahun 1942. Nah, ciri yang muncul dalam historiografi kolonial biasanya bersifat Eropa sentris. Kenapa bersifat Eropa sentris? Karena yang menuliskan sejarah pada masa kolonial umumnya adalah para sejarawan Eropa. Kira-kira seperti itu. Otomatis sudut pandang yang digunakan dalam historiografi kolonial adalah sudut pandang orang-orang Eropa. Makanya sebagai contoh, ketika ingin membahas tentang peristiwa peperangan yang melibatkan antara Pangeran Diponegoro dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, maka sejarawan-sejarawan Eropa akan mengatakan bahwa peristiwa pertempuran antara Diponegoro menghadapi pemerintah kolonial Hindia Belanda adalah sebuah peristiwa pemberontakan. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang pemerintah kolonial. Jadi yang menjadi subjek penulisan dalam historiografi kolonial adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Seperti itu ya. Jadi peristiwa pertempuran Pangeran Diponegoro diibaratkan sebagai pemberontakan. Gitu. Nah, yang ketiga adalah historiografi nasional. Kemunculan historiografi nasional ini terutama setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, atau yang menempatkan orang-orang Indonesia, bangsa Indonesia sebagai subjek di dalam penulisan sejarah. Kalau tadi dalam historiografi kolonial yang menjadi subjek adalah orang-orang Eropa, sedangkan dalam historiografi nasional yang menjadi subjek adalah bangsa Indonesia. Maka ciri dari historiografi nasional adalah bersifat Indonesia sentris. Artinya, sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang bangsa Indonesia. Bagaimana cara membedakan antara historiografi kolonial dengan historiografi nasional? Kita bisa mengambil satu masa pada masa kolonial, yaitu penerapan sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa bagi sejarawan-sejarawan Eropa merupakan suatu masa di mana terjadi peningkatan kemakmuran di Hindia Belanda atau di Indonesia. Nah, kenapa kemudian sejarawan-sejarawan Eropa memandang bahwa masa sistem tanam paksa memakmurkan bangsa Indonesia? Karena mereka menggunakan angka-angka statistik yang memang menunjukkan terjadinya peningkatan perdagangan di Hindia Belanda. Nah, sedangkan dalam pandangan historiografi nasional, sistem tanam paksa ini tidak memakmurkan bangsa Indonesia. Sebaliknya,
memiskinkan bangsa Indonesia. Betul bahwa angka statistik yang ditunjukkan dalam sistem tanam paksa menunjukkan adanya peningkatan volume perdagangan selama masa penerapan sistem tanam paksa. Pertanyaannya adalah, siapa yang kemudian dimakmurkan? Yang dimakmurkan dalam sistem tanam paksa tentunya adalah pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sedangkan para petani pribumi kita tetap menjadi orang-orang yang miskin, seperti itu. Maka historiografi nasional mencoba lahir untuk menandingi sudut pandang yang digunakan oleh kebanyakan sejarawan Eropa yang kemudian menghasilkan suatu karya sejarah historiografi kolonial. Nah, historiografi nasional kita bisa menyebutkan contohnya adalah buku yang ditulis oleh Muhammad Yamin yang berjudul 6.000 Tahun Merah Putih. Ini merupakan contoh dari penulisan historiografi nasional. Bisa dipahami? Oke, jadi ingat teman-teman sekalian, sobat-sobat AdSense sekalian, bahwa tahapan penelitian ilmu sejarah terdiri atas 4 tahapan, yaitu heuristik, tahapan mencari dan mengumpulkan sumber. Yang kedua adalah tahapan kritik atau verifikasi, tahapan menguji kebenaran sumber atau menguji kredibilitas dan otentisitas sumber. Dan yang ketiga, tahapan interpretasi, tahapan menarik kesimpulan. Dan yang keempat adalah historiografi atau penulisan kembali sejarah. Semoga dapat dipahami materi yang kita ajarkan kali ini. Nah, Sobat AdSense, demikianlah materi yang kita bahas kali ini tentang tahapan metode penelitian ilmu sejarah. Semoga bermanfaat. Salam pintar. Sekian Sobat AdSense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat AdSense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat AdSense, salam pintar!